Ancaman sanksi AS dianggap omong kosong, Indonesia berani lanjutkan pembelian Su-35. Su-35 memang sudah dibatalkan Indonesia. Indonesia membatalkan pesanan Su-35 karena ancaman sanksi CAATS Amerika Serikat alias AS. Ancaman sanksi ini membuat Indonesia tak melanjutkan rencana pembelian Su-35. Sanksi CAATS memang bakal mempertaruhkan lebih banyak kepentingan Indonesia dibanding membeli Su-35. Nilai transaksi Su-35 sebesar 1,14 miliar dolar AS tak sebanding dengan akibat yang diterima bila CAATS dijatuhkan. Bila Indonesia kena sanksi CAATS, maka nilai perdagangan Indonesia AS yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun bakalan hangus. Kemudian AS bisa memblokir suku cadang F-16 C-130 hingga alutsista lain buatannya yang dimiliki Indonesia. Hal inilah yang tak mungkin bisa Indonesia menghindar. Sehingga pembatalan pembelian Su-35 ialah langkah bijak. Toh penggantinya malah lebih oke, yakni Rafale dan F-15 Eagle II. Sebelum menyatakan pembatalan Su-35, situs Kongres AS, congress.gov pada Oktober 2021 lalu memberitahukan terlebih dahulu niatan Indonesia. Semakin marah saja Paman Sam kepada Indonesia atas kelakuannya ini. Alih-alih menggunakan dolar, Rusia menyetujui sistem barter untuk kopi, kelapa sawit, dan komoditas lainnya sebagai imbalan bagi Su-35, kata congress.gov. Indonesia yang tahu bakal disanksi kemudian mendatangi pemerintahan Presiden Donald Trump waktu itu. Jakarta meminta agar dijauhkan dari sanksi karena hendak membeli Su-35. Tapi AS menolak hal ini. Larangan AS bukan cuma omong kosong. Menteri Pertahanan, Menhan, AS era Trump, Jim Mattis kemudian disuruh datang ke Indonesia. Di Indonesia, Mattis diberi tugas untuk melakukan tekanan terstruktur agar Indonesia membatalkan niatnya membeli Su-35. Bahkan media China 363.com pada Juni 2021 lalu menjelaskan bila tekanan AS dimulai saat Indonesia menunjukkan minatnya kepada Su-35 tahun 2017. Setahun kemudian itulah Jim Mattis datang ke Indonesia. Mattis menjelaskan bahwa jika kontrak ditandatangani dengan Rusia, Amerika Serikat akan berhenti memasok suku cadang untuk F-16 Angkatan Udara Indonesia yang memiliki sekitar 40 F-16. Tentu saja ini akan menjadi sanksi AS yang terburuk, jelas 363. Jakarta tak langsung memberikan jawaban waktu itu yang lantas Mattis kembali ke AS. Aneh bin ajaib. Di depan pejabat teras AS, Mattis menjelaskan tidak seharusnya Indonesia diancam dengan sanksi CAATS karena hendak membeli Su-35. Menurutnya ada 3 negara di Asia yang harusnya lolos dari sanksi CAATS walau membeli senjata dari Rusia. Sebab ketiga negara tersebut kompak membantu AS dalam menghadapi China, harus ada keistimewaan yang diberikan Washington kepada ketiganya. Indonesia, misalnya, berada dalam situasi yang sama, mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka. Su-27 atau 30 ke Su-35, papar Mattis. Rupanya Mattis menyampaikan hal di atas lantaran ancaman yang ia lontarkan ke Jakarta tak mempan. Indonesia nyatanya tetap melangsungkan pembelian Su-35 hingga ke tahap hampir finalisasi kontrak. Tapi Jakarta tidak menurut dan kontrak ditandatangani, jelas 363. Karena ancamannya dianggap omong kosong oleh Indonesia, AS melakukan tekanan lebih hebat lagi. Kemudian tekanan Washington terhadap Jakarta meningkat. Dalam analisis terakhir, Indonesia tidak tahan. Dalam keadaan sulit seperti itu, Jakarta mulai menunda pembayaran dari kontrak tersebut, dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 4 menteri yang berbeda sebelum persetujuan akhir.